Yusuf alaihissalam. Ketika ditanya kepada Yusuf, oleh saudara-saudaranya, dibilang Yusuf dimakan hewan buas. Maka saudaranya berdoa kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun menangis Nabi alaihissalam, maka terjadi kebutaan pada matanya. Dan disebutkan misalnya kembali terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam Allah berikan nikmat yang luar biasa, kaya, namun Allah menghina. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ayub, hambaku, walaupun dia kaya, dia sujud kepadaku, beribadah kepadaku. Hal ini tidak oleh jin, bangsa iblis, maka kata dia, inilah hajat kita terselesaikan. Harus kita pada ayat ini. Oleh saya sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam mengalami penyakit yang berkepanjangan. Bahkan saking lamanya Ayub alaihissalam sakit, hanya 3 bulan saja. Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, silakanlah ulangi makan tubuhku. Hanya 2, ya Allah, permintaanku. Jangan makan lisanku dan hatiku. Lisanku mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hatiku mengingatmu. Dan Ayub alaihissalam maksud Allah Ayub alaihissalam dimakan ular. Hanya 2 yang tidak dimakan, yaitu hati dan lisannya Ayub alaihissalam. 18 tahun diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sembuhnya juga terjadi pada bulan Muharram. Selanjutnya Nabi Ibrahim saudara Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam juga dakwahnya di bangsa Mesir. Tidak diterima oleh Firaun Allah, maka diberikan Musa alaihissalam beserta pengikutnya bangsa Bani Israel. Maka selamatnya Musa alaihissalam terjadi pada bulan Muharram. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Muharram. Begitu banyak kejadian penting di bulan Muharram. Oleh karena itu di bulan Muharram ini Rasulullah SAW setiap ibadah yang dilaksanakan dilipat gandakan, kebaikan yang dilaksanakan dilipat gandakan, pun kejahatan yang kita laksanakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di bulan Muharram ini bulan diri kita, muhasabah diri kita, perbaiki diri kita. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Pada sekali sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah yang bisa kita laksanakan agar kita dalam Islam 14 Hijriah yang baru sekali langkah yang pertama yang bisa kita laksanakan adalah langkah mujahadah. Mujahadah mengertikan peningkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia, urusan akhirat, ada peningkatan yang dikerjakan. Pada sekali bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasul berjalan, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, maka berhentilah di sebuah bukit karena di sekitar guru kasar sedang bekerja. Rasul berhenti, sahabat ini marah, Rasul berhenti, sahabat ini berhenti semua. Ada seorang guru kasar yang sedang bekerja, Rasul berusaha, Assalamualaikum, maka dijawab oleh guru kasar itu, Waalaikumsalam. Rasul bertanya, wahai sahabatku, apa yang bekerja di sini? Maka guru kasar menjawab, ya Rasulullah, saya seorang guru kasar. Pekerjaan saya sedang seperti ini, memecahkan batu yang besar menjadi berkeping-keping. Setelah itu saya dibawa ke pasar dan hasilnya untuk menafkahi anak dan istri saya di rumah. Ketika mendengar ucapan itu, maka Rasul menjawab itu tangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Hada yaitu jannah. Inilah tangan yang diberikan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan sekalian, Islam mengajarkan kepada semua, Rasul senang kepada semua orang yang mau kerja keras, tidak banyak duduk berbagai dagu, memandang bintang di langit siru salawin, abrak-abrak dan indah. Perlu usaha dan ikhtiar, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak pernah punya sesuatu kalau bukan kita sendiri yang merubahnya. Yuk bersama-sama ketingkatkan semua ibadah kita untuk urusan akhirat dan bersungguh-sungguh kerja dunia ini agar lebih berhasil lagi, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Dalam sabda Rasulullah SAW menyampaikan, man kana yaumuhu khair fa huwa rabihun. Siapa orang yang hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, fa huwa rabihun, maka dia termasuk beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu nafsihi sawa'un, dan siapa orang yang sama dengan hari kemarin sawa'un, urusan dunianya sama dengan hari kemarin, urusan akhirat sama dengan kemarin sawa'un, bahwa khosir, maka dia termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu nafsihi sawa'un, dan siapa orang yang jauh dulu berhari kemarin, bahwa khalid, maka dia termasuk orang rusak, aniaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang yang berhubung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, langkah mujahadah. Langkah yang kedua yang harus dilaksanakan agar hidup kita jauh lebih sukses daripada hari yang kita lalui, langkah muhasabah. Muhasabah kemudian introspeksi diri, menghitung diri kita semua. Kebaikan yang kita kerjakan, keburukan yang kita kerjakan, bukan kita sendiri yang tahu, bukan saudara yang tahu, bukan kita yang tahu, saudara kita yang tahu, tetapi kebaikan yang perlu kita laksanakan, kita sendiri yang paham dan tahu. Oleh karena itu, ketika kebaikan sudah banyak dilaksanakan, lanjutkan dan teruskan. Ketika amal lebih banyak yang kita kerjakan, berhentilah untuk muhasabah diri sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa taala menghitung diri kita semua. Hadirin sekalian sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru 10 menit saya bicara ini ada dia, yang kebetulan saya ini adalah perintah dari aspek untuk tidur dalam, baik yang kaya, baca dan baca, karena baca hari ini ada kegiatan dalam orang dibayar semasa, maka yang hari ini ada bayar. Tapi harus konsekuensi, masuk ke dalam kehamanannya. Ya, saya pokoknya itu saya sampai orang itu tidur semua, itu khusus semua, tunggu semua. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara bisa membangunkan bisa tidur? Saya kira susah. Yang tidur hantu. Tapi bagaimana caranya agar yang tidur dalam ini, khususnya yang di dalam ini, melek bangun. Ini masalahnya agak. Nah, sebetulnya dek anak orang. Ya, nanti kalau kita tahu, lumayan hari ini melek semua begitu. Agar rasa yang sama-sama dari sekalian, saya persampaikan mohon maaf di belakang saya. Ini ada sebelum saya ini. Adik juga perhatiannya, saya masuk di tahun 91. Dapatnya bicara sampai kami jangan gagal jadi berarti dua orang ini. Tapi saya bersyukur Allah Subhanahu wa taala dia nanti bisa terima. Setelah dari peradaban ini terus bersyukur Allah Subhanahu wa taala kegiatan yang dilaksanakan tanpa ada pelanggaran. Maka di tahun 2004 diberi kesempatan untuk sekolah di Tarajabar 2004. Jadi saya di Kantama itu sekitar 14 tahun. 2004 sampai 2022. Berarti saya di Tara 18 tahun. Setelah 31 tahun berdinas baru saya tercapai. Alhamdulillah saya nggak pernah doang, terus bersama berjiwa ya. Dari saya di Tara yang Kantama semua. Jangan sabar, terus semangat. Usulkan dalam ya. Nah gitu harus makan dan lagi gitu. Bapak ya, ini saya sampaikan kepada saya semua. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya sholat baik kita kata setengah hari ya. Kata saya masih jauh apa yang akan saya
Nah, di sini hari apa? Iya. Begitu kegiatan. Nah, ternyata di tahun 2008 itu ada Satgas Dibangun ikut tes. Nah, sama di Surabaya lulus. Karena persiapannya ya Pak. Setelah dari itu masih terus berada harus ada persiapannya Pak, lulus juga kan begitu. Setelah selesai silakan dia terus apa? Tidak sadar tugas kaji. Alhamdulillah lulus juga sama begitu. Dia terus bersyukur. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah akan merubah nasib kita semua kalau kita sendiri merubahnya. Ayo semangat kita semua agar kita jauh lebih baik kita hari ini berkali. Langkah yang terakhir yang kita laksanakan agar hidup kita sukses kali ini dan akhirat, langkah muraqabah. Muraqabah artinya adalah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kita semua. Mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam ibadah asal dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh sekarang Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muraqabah adalah termasuk orang ihsan. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun sebaliknya, Allah melihat dia sehingga dalam ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang muraqabah. Tiga langkah ini bisa dilaksanakan: langkah muhasabah, langkah mujahadah, muhasabah, muraqabah, agar kita jauh lebih sukses daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Hadis sekalian sama-sama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bermuhawar yang pertama adalah tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menentukan hijrah. Kalau kemarin orang baik, hijrah dari kita kepada Allah yang lebih baik lagi. Hijrah kepada Allah yang lebih baik. Rasulullah SAW 40 tahun dia akan menjadi Nabi. SK-nya dulu, invasinya dulu. Sebagai Rasulullah SAW usia 40 tahun. 13 tahun yang bisa bertangkap. Berarti umurnya berapa? 40 ke 13, 53 tahun. Punya itu tidak banyak. Diintimidasi, dicemooh, dihina, diancam untuk dibunuh. 13 tahun sudah bertangkap. Maka kita Allah Subhanahu wa taala perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka saya masyarakat Madani jadi kata ini dan bagus sebenarnya itu berangkatlah ke Madinah untuk berhijrah di usia 53 tahun. 2 tahun di Madinah, 25 tahun terjadi perang Badar. Berarti Rasul di Madinah dilakukan menjadi perang dilakukan berusia 55 tahun dari perang Badar. Dan di Madinah yang besar berkembangnya umat Islam sampai saat ini dirasakan. Begitu besar umat Islam di seluruh dunia ini. Oleh karena itu bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sekali sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram sekali apa yang kita kerjakan baik bukan itu dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekecil mungkin, sekecil mungkin perbuatan yang jelek, perbuatan yang harus dilaksanakan. Kenapa? Dilibatkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik sama juga dilibatkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang sama-sama kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah segala nikmat rahmat kepada kita semua. Tetapi ketika kita kubur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna adabi la syarika sesungguhnya ada usaha di kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersyukur Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, nikmat ibadah kita dalam hidup dunia ini sehingga semua yang dapat manfaat dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihissalam punya mujizat yang beda dengan Nabi Rasulullah yang bernama Kalimullah, Nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika permasalahan Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog menjawab Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Musa alaihissalam dibanding Nabi Rasulullah. Pada sekalian, ketika
bangsa Yahudi mengalami banyak kemarahan yang sangat panas. 3-4 tahun bangsa Yahudi terjadi permasalahan yang tidak berhujan. Maka bangsa Yahudi beserta Musa alaihissalam apa mereka? Ya Musa, engkau adalah Tuhan Allah, Rasulullah. Berdoa kepada Tuhanmu agar kemarau ini berlalu, tidak terjadi kemarin perpanjangan diganti dengan hujan. Kata Musa alaihissalam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tunggu bangsa Yahudi, hampir 60.000 bangsa Yahudi berkumpul di tanah yang sangat luas sekali. Dipimpin Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka setelah bangsa Yahudi berkumpul dalam tanah sangat luas itu, dipimpin Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka hujan tak kunjung datang. Musa berdiri protes kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Rabb, apakah kedudukan mudah di hadapanmu sehingga doaku tidak terkabulkan? Kata Allah Subhanahu wa Taala, ya Musa, derajatmu kedudukan tinggi di hadapanmu. Kenapa saat itu aku tidak terkabulkan? Kata Allah Subhanahu wa Taala, karena saat ini yang hadir bersamamu ada salah satu orang yang pernah berbuat maksiat, sampai saat ini belum bertobat kepadaku, hampir 40 tahun lamanya. Berdiam Allah Subhanahu wa Taala. Kata Musa alaihissalam, tunjukkan kepada siapa orangnya. Tidak perlu ya Musa, engkau lah yang bersuara yang memanggil, nanti akan bertuah hati kata Allah Subhanahu wa Taala. Maka Musa alaihissalam berteriak-teriak, wahai bangsa Yahudi, siapa di antara kalian yang berbuat maksiat 40 tahun lamanya yang belum bertobat sampai saat ini? Keluarlah dari kumpulan ini, karena doaku dan doa semua tidak keluar karena kalian yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berteriak-teriak kepada saya. Bisa dibayangkan saat itu belum ada salafisme dan masyarakat. Musa berteriak-teriak di hadapan umatnya yang 60.000 bangsa Yahudi. Tidak seorang pun yang berdiri. Kenapa? Ketika dia berdiri maka dia akan malu, dicemooh, bisa dipukul, maka bisa dipukul masyarakat teman yang lain. Karena doa mereka tidak berubah. Ada satu orang dalam hidupnya dia merenung, diketuk hati Allah Subhanahu wa Taala. Akulah yang berbuat maksiat 40 tahun lamanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, belum bertobat. Aku mengaku kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hidupnya ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Beristighfar sampai menangis jadinya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Musa alaihissalam sekali dari Allah Subhanahu wa Taala, ya belum ada yang keluar di sini mengaku kesalahannya. Kenapa sudah turun hujan? Tapi kau tidak ada salah satu orang yang berbuat maksiat dalam dia. Kata Allah Subhanahu wa Taala, hai Musa, 40 tahun dia berbuat maksiat telah tertutup airnya, dan saat itu kau tidak tahu siapa orangnya. Ada sekalian, ternyata setiap doa yang belum dirahmati Allah Subhanahu wa Taala setelah didoa Allah Subhanahu wa Taala dorong dengan kalimat istighfar. Insya Allah doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Yang paling terakhir kita semua khusus untuk di dalamnya. Usul semua, tidur semua kalian. Ini pada sekalian yang berlaku masih tegak kayaknya. Kalian sebenarnya mau ini pakir ini, pakir. Kalau dipotong yang kalian coba orang, sebagainya khusus semua. Berarti berarti ceramahnya. Kalau kasih ceramahnya, ampunnya ini kan bisa disediakan gitu. Ayo. Tes. Coba kemudian saya disenggol dulu. Yang sebenarnya perlu disenggol, cuma coret. Nggak berani sendiri aja. Ada sekalian sama-sama dalam Allah Subhanahu wa Taala. Yang paling terakhir yang sudah berkeluarga agar hidup kita terharmonis, jalannya komunikasi. Ibu-ibu itu perempuan itu laksana cermin hatinya, perasaan cermin. Cermin itu kaca itu kalau sudah pecah
hati dalam ucap, karena kebetulan saya terus diminta ada yang setiap hari yang nikah, namanya NTC ya, nikah terhadap wujud cerai. Yang nikah banyak, yang telah juga ada yang cerai juga sedikit. Ya, permasalahan apa? Tadi ya, ekonomi cukup, ekonomi luar biasa. Kalau kerja isi kerja, cukup ekonominya. Kalian tidak. Yang pertama kurang komunikasi, ucapannya sembrono suaminya. Kadang ketika marah, ucapan saya itu kata saya, padahal itu boleh, ya. Maka ada yang bertanya, Pak, suami saya mengucapkan kata cerai. Apa kalau tidak bercerai? Maka yang terbaik udah sekarang di nikah bahagia. Ya, Pak Ibu terdekat, Ustaz atau Kiai, nikah ulang lagi, tadi belum nikah. Maka ketika ada ucapan cerai sang suami berhubungan suami istri, saya berhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya, semangat pun kita bisa kita yang percaya. Ya, contoh Rasulullah SAW. Kalau istri yang boleh bagaimana kesini tidak seperti itu. Contoh Rasulullah SAW. Ini ada yang sembilan. Dalam memilih pasangan yang pertama, setiap orang punya masa lalu. Sampai punya masa lalu, calon sampai punya masa lalu. Kalau sudah rumah tangga, permohonan nikah, rumah tangga itu masa lalunya ditutup rapat-rapat, dibuka lembaran yang baru. Kalau masa lalunya ditutup, kita akan muncul luka yang baru. Masa lalu bukan dia, biarlah masa lalu, jangan pernah diukir-ukir lagi boleh. Akan membuka luka yang baru. Itu yang pertama rasanya. Yang kedua, ketika sudah berumah tangga, setiap pasangan kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga semua, kekurangan diperbaiki berdua bersama-sama. Yang kedua, yang ketiga harus punya sifat jujur dalam rumah tangga. Hatinya suaminya jujur, perempuannya jujur. Ibu kamu keluar rumah, izin suami ibu ya. Mas, saya malah bisa di RT RW 2 rumah. Suaminya nanya, Bu, berapa bulan itu ya, Ibu? Jangan suami ini namanya Dayus. Dayus juga bebek. Isi mau kemana, mau dibiarin. Isi mau kerja, mau dibiarin. Namanya Dayus. Sifat yang kurang bagus. Harusnya ada rasa puas masuk dia, tapi tidak berlebihan. Tidak paham suami dia. Namanya sifat Dayus. Harus jujur, ibu, suami, harus jujur. Ketika 3 hari dilaksanakan di masa lalu, kelebihan kekurangan dan jujur insya Allah, rumah tangga kita dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dia sampai jam 6 kurang 5 atau 10 menit, kurang 10 menit. Saya rasa cukup apa yang disampaikan. Minimal di dalam ada 10 orang yang layarnya, kalau yang layarnya lebih khusus semua apa-apa, tapi nggak tidur semua dia. Mungkin kalau bagi dari semua ada yang kepalanya. Karena ada kurang yang selama ini gimana sih? Kok tidur dalamnya tidur semua? Kok ini share di sana kok ketahuan? Iya khusus semua. Ada sejarahnya ini ada banyak sejarah yang terbawa. Jadi agaknya caranya orang bisa atasi masalah. Hadirin sekalian, sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di bulan Muharram sebelumnya, mari kita muhasabah diri kita semua, introspeksi kita semua, tingkatkan amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebisa mungkin jauhkan perbuatan yang kurang bagus. Kenapa? Semua yang kita kerjakan di bulan Muharram ini baik berbuat kebaikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jaga semua dari perbuatan yang kurang baik, dan Allah berikan kita semua jalan yang lurus, jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 30 sampai bisa berbicara. Apa yang saya sampaikan kalau benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah dari pribadi sendiri, mohon maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita ini, mari bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syaitan wa syaitan rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala rasulillah amin. Hamdan syakiri hamdan naimi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana alhamdulillah wa syukruka ya rabbi wa hikmati wa al-alim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana wa anfusana wa taghfir lana wa tarhamna anna al-khasirin. Rabbana innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassudana wa tadarruana wa ta'amudana wa taksibana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa qulubana wa sabbit imanana wa asyid amalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syaitan asir ya syaitan umurana wa hasib wa qasidana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.